Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan DF Official. Chemistry kali ini menceritakan tentang suka duka supir ambulan jenazah. Teman-teman yang belum tahu alur cerita ambulan, bisa dilihat nih part 1-nya di atas, ditonton aja, oke? Gua mau ngundang teman gua, narasumber Dendi, oke? Dendi, Den. Siap, sehat Den? Alhamdulillah. Aduh, jantungnya apa? Gua Cepet kan jantungnya? Enggak ya? oke, ini Dendi. Mungkin yang di part 1 lu belum nonton, ditonton. Nah, ini teman yang kerja di salah satu rumah sakit di Jakarta sebagai supir ambulan jenazah. langsung aja deh. Siap? Kita lanjut part keduanya, menjadi supir ambulan itu suka dukanya gimana deh? Banyak. Terakhir itu gua nganter ke daerah Cilengsi, Bogor. Cilengsi Bogor ya. Dekat sih dulu ya, dari Jakarta Timur kan ke Cilengsi dekat ya. Bawa jenazah, kebetulan udah 10 juga jenazah. Jenazah ya? 10 juga, karena kan spesial jenazah. Kalau libur, itu berangkat dari tempat kerja, dari rumah sakit itu jam 1 malam. Jam 1 malam ya? Jam 1 malam, dini hari ya. Dini hari berangkat dari rumah sakit itu ke sana jam 1. Nyampe sana itu sekitar jam kurang lebih jam 1:30-an lah. 1:30 malam. Nyampe rumah duka diturunin biasa kan, turunin kita langsung balik kanan, nggak ngobrol dulu kan, karena kita ngejar waktu udah ngantuk kan, masuk pagi itu. Di perjalanan menuju pulang itu kan sih ya sedikit kampung juga ya. Jadi itu ke daerah apa namanya itu, nama kamu apa lupa itu sih. Itu masih jarang-jarang rumah dalam rumah. Nah itu pas pada saat di jalan pulang di samping saya tuh nggak tahu mata saya ngantuk, nggak tahu mata saya ini, nggak tahu lah gitu kan. Tapi kok tiba-tiba lagi mikir gini, kok perasaan tuh ada yang duduk kayak bayangan gitu, kayak semacam bayangan, tapi ini mata saya yang kunang-kunang, apa ngantuk, lelah gitu kan, apa ya, gini-gini. Itu waduh, di bawah di samping itu bayangan itu makin lama tuh makin jelas, makin kelihatan gitu. Warna. Ada sosoknya di sini. Sosok di situ. Cuman yang heran lagi bang, ya saya, kalau memang betul ada yang duduk di situ, pasti kan posisi kaki paha ke bawah itu kan masih kelihatan. Iya betul. Bisa terima enggak bang, sama sekali nggak kelihatan. Cuma karena itu dari jok aja ke atas. Dari sini lah gitu, dari pinggul itu ke atas di jok. Nih kalau bayangan kenapa nggak ada? Kalau bayangan itu kaki bawah, ini nggak ada. Lama-lama itu bang, kok makin jelas gitu kan. Di situ nggak tahu itu pokoknya. Lu sendiri itu lihat sosok itu wanita atau pria atau gimana? Wanita. Rambut itu panjang. Jadi panjang itu bukan banyak belakang doang, depan juga gini. Ini kok kelihatan putih gitu. Dari awal gitu kan. Ini hitam apa? Ke mata kunang-kunang apa gimana kan? Tapi lama-lama kok makin jelas gitu, makin kayak lampu gitu kan, dari redup nyala. Nah gitu. Astagfirullahaladzim, itu sosok yang bener-bener gitu kan. Itu dibilang putih ya mungkin iya, tapi heran itu kok nggak ada kakinya gitu, paha kaki kemana gitu kan. Di situ kan astagfirullahaladzim, kagetnya itu luar biasa bang, gitu kan, sampai serasa jantung copot, bener kaget lah gitu kan, ya orang normal gitu kan, rasa kaget itu masih dalam perjalanan itu, masih di perjalanan, masih dalam perkampungan. Ini sawah, ini sawah. Terus lu gimana tuh? Ya respon lu, gemeter kah atau gimana? Ya bukan gemeter lagi bang, di situ jantung serasa copot, nyawa serasa hilang tuh.
astagfirullah, wah udah sebisa-bisa ya, kursi apa segala macam dibaca kan, kaca mobil dibuka dua-duanya, gitu kan, musik gedein, Terus lah belum ketemu jalan raya, tetep aja hati, ketemu jalan raya, agak mendingan di situ. tapi sosok itu masih kelihatan atau gimana? Itu pas pada saat kita mau masuk ke jalan raya, itu tiba-tiba udah hilang sendiri dengan saya rasa gugur, nggak berani banget lihat ke kiri, nggak berani, kamu begini aja nih, fokus ke depan tapi kepala begini, wah itu gemeterannya luar biasa. Lirik gitu ya? Enggak apa-apa, kayak melirik. Lirik manja gitu kan? Jadi saya tuh nggak yang nggak ada, cuma pas udah nyampe jalan raya saya lihat nengok pelan-pelan udah nggak ada. Nah di situ alhamdulillah gitu kan, masih diberi selamatan lah gitu kan, nggak terjadi apa-apa, nggak nyungsep, nggak apa namanya orang grogi kan, kaget. Alhamdulillah saya masih bisa kontrol mobil. Yang lebih serem lagi itu waktu saya lagi ini ke Cirebon bang. Ke Cirebon, Jawa Barat ya? Jawa Barat. Jatuhnya kampungnya itu Babakan Losari itu kalau nggak salah. Losari. Lumayan jauh tuh. Lumayan jauh. Kalau di sana versinya Tapi sama itu. sama, sosok juga. juga. Dari sosok juga yang muncul. Cuman pas pada saat saya pulang, kalau dari sana pulangnya belum terlalu dini hari banget. Jam 12 itu udah start dari sana pulang. Karena kan dari Jakarta itu sebelum maghrib berangkat. Dari sana tuh kurang lebih jam 11-an lah, gitu kan, kurang lebih ya jam 11. malam. Kita di sana tuh, Mas ngopi, mau makan atau enggak? Itu saya bilang enggak usah makan. Efeknya ke mata gitu ya. Ke mata efeknya kalau dikasih makan gitu kan. Udah ngopi aja. Rokok apa? Ini, udah beli rokok, ngopi dulu, ngobrol dulu gimana sih? Sama sebenarnya cerita setiap kantor jenazah itu. Ada nggak sih cerita-cerita seremnya orangnya? Ada sebanyak gitu. Nah, dari situ udah cerita-cerita pulang jam 12. Dari sana itu masuk Cipali tuh. Tol Cipali ya. Pintu masuk tol, masuk. Kalau di situ gini bang, saya lagi bawa nih. Posisi belakang jenazah itu kan di belakang jok kita, jok kemudi kan, jok kemudi. Pas persis ya. Posisi di belakang jok kemudi kan. Di sini ada jok penumpang depan, 1, 2 sama jok agak panjang, buat 2 orang. Jadi 3 orang bisa kan gitu. Jadi ada jok yang ada di belakang, sama jok yang agak panjang. Nah, di situ udah masuk tol, udah jalan beberapa meter dari pintu tol itu masuk. Di mobil ada yang aneh rasanya, posisi kosong, tapi kok kita kayak lagi bawa beban 1 ton gitu. Mobil tuh saya lihat di spion ban nggak turun, suspensi nggak turun, keras gitu kan biasa. Rasanya berat gitu. Tapi gas itu rasanya berat, di gas itu berat, pokoknya gitu kan. Nah di situ Udah ngerasa gitu. Merasa ada yang aneh gitu kan. Udah saya lihat spion kanan saya, lihat kiri saya aman. Pas lihat belakang, depan yang di atas spion kita dalam buat belakang tuh. Allahu Akbar, itu buang buset dah. Rambut panjang lagi mana ke belakang. Posisinya si kaki itu melonjak ke jok yang panjang itu. Melonjak, badannya belakang. Waduh. Astagfirullahaladzim, ya Allah, itu bang bener-bener hati itu, jantung itu, kaget luar biasa kan. Ini bukan ada ya, ini cerita real apa yang saya alamin. Iya. Di situ ya udah saya baca-baca apa segala sebisa-bisa saya, setelah mau saya baca-baca segala macam. Lihat lagi masih ada. Lihat itu di kaca spion yang ke belakang itu ya. Ya masih ada. Saya lihat lagi masih. Saya giniin aja. Kaca itu karena saya takut ya Allah, itu kaca udah dibuka segala kaca yang dalam saya main kaca segala kelihatan udah zikir istighfar gitu kan, udah ayat kursi lah ya Allah, udah kita perlindungan aja lah, jangan sampai gua megang setir lurus tapi tiba-tiba ban belok gitu. Di situ kan kita takut, kita di tol walaupun keadaan kaget tetap harus kontrol kita, jangan sampai kita kaget bawa ngebut. Itu yang celaka. Nah, ini ya udah santai aja lah. Terus berasa santainya
lama kah gimana? Tetap hati itu nyampe Jakarta masih belum hilang bang, masih belum hilang. Kaget lah, masih di belakang gitu. iya. Ini sakit ya luar biasa. Berat gitu, berasa berat. Dikit-dikit sampai kayak gitu. Udah nyampe mungkin berapa kilo lah ya, ada mungkin 10 kilo atau 20 kiloan lah kurang lebih gitu kan, udah lewat itu. Saya kembali lagi, gini, mau hilang tuh, hilang. Mobil juga dengan sendirinya kok, dengan nggak sadar kok ngerasa ya enteng gitu. Pas saya lihat, nah iya nggak ada. Lah mobil gue enteng dari tadi kayak gini. Tapi enak ya. Tapi nggak ngeh gitu, saya tuh nggak ngerasa gitu. Dari situ, alhamdulillah ya Allah. Jalan lagi di tol ya. Itu jalan tahu lah mungkin apa pernah lewat tol Cipali gitu kan, bergelombang gitu kan. Belangkar itu kan posisinya besi. Wajar ada suara tak sama besi ketemu besi kan. Tapi herannya suaranya itu nggak wajar. Nggak wajar ya? Nggak wajar suara. Itu nggak wajar. Terlalu berisik gitu. Berisik banget kayak gimana? Gitu. Padahal posisinya nggak terlalu, mobilnya nggak terlalu bergelombang gitu. Mobil kan walaupun jalan bergelombang, kalau kita bawanya nggak terlalu kencang kan ya seginilah. Iya biasa lah ya. Besi juga kan ada cantelan-cantelannya gitu kan. Tapi ini bunyi geruduk. Pokoknya sepanjang jalan pulang dari Cirebon sampai Jakarta itu godaan luar biasa tuh. Bener, itu godaannya luar biasa. Bener, jantung rasa pengen copot itu. Nah, ngeres lah ceritanya di kilometer berapa itu? Ngeres belum lewat Batu Beleneng belum ya? Kayaknya belum lewat. Itu sebelum karena pengen nenangin dulu perasaan gitu kan. Ada rest area itu masuk situ. Keluar biasa merokok dulu kan. Dari situ ya Allah saya ujian cobaan gitu kan, rasanya digodain kayak gitu kan. Ya Allah, berapa habis 2 batang lah, jalan lagi kalau Bismillahirrahmanirrahim. Allah saya bilang perlindungan lah gitu kan, minta perlindungan sama Allah, ya udah jalan lah. Itu pas di Batu, sebelum Batu Beleneng itu soalnya saya kejadian lagi pas Batu Beleneng, pas gunungnya di belah itu. Kejadian lagi di situ. Ada kejadian lagi ya? Luar biasa itu kejadian. Itu posisinya apa? Bahwa si keranda itu kan punya tutupnya. Iya. Biru itu kain biru. Iya kan. Posisi ini kan udah bener kaca. Tuh lihat kain biru itu udah nempel di situ bang. Udah astagfirullah siapa yang masang ini? Kain biru itu. Iya. Saya tengok ke belakang, tapi enggak. Nah lu kelipet di dalam. Saya tengok ke atas lagi. Astagfirullah. Nah itu lagi duduk di situ. Herannya. Ya bang, keranda jenazah kan masanya bisa didudukin nggak bisa kan, cuma bisa buat temen nongkrong. Lah itu duduk, berarti kan nembus besi kasarnya gitu kan. Tapi itu sosok beda. Itu terlihat sosok itu. Kelihatan kemarinnya kedap-kedapan, tapi dia tuh kayak rambut bang, kebok panjang tuh, putih, nempel apa itu? Kaki ya? Kaki itu. Kulitnya tuh pokoknya ya itulah berbulu-bulu gitu, ya Allah apalagi yang saya bilang gitu. Nah kalau dia posisinya apa, ngegodain kayak ajak main lah musik bukan merinding, musik gede kecil astagfirullah di situ. Ya untungnya dia nggak ngodain yang bikin celaka asalnya itu, kayak itu dia ngegas sendiri atau ngerem atau gimana kan, atau belokin setir gitu kan. Habis itu manusia sedikit di situ aja godain mungkin. Nah dalam hati saya bilang ngapain godain, saya itu kesini tuh numpang lewat gitu kan, kerja nggak usah lah saya bilang dalam hati gitu kan, nggak usah lah godain apalagi itu nyelakain gitu kan, masing-masing aja gitu ya. Kalau memang saya ada salahnya kesenggol atau gimana gitu kan, manusia punya banyak kekurangan saya bilang gitu kan. Emangnya situ bisa melihat kita makhluk manusia gitu kan. Kita manusia nggak bisa melihat makhluk halus gitu. Ya Allah itu di situ kan. Benar-benar itu sampai Jakarta di situ. Tapi nggak lama sih itu, cuman pas kelihatan sebentar aja ya. Bentar udah hilang lagi. Kemudian itu alhamdulillah setelah melewati Beleneng itu, Batu Beleneng itu aman.
sampai Jakarta seminggu kurang lebih ya, karena kan kita bawa ambulans. Oh, ini ceritanya beda lagi. Beda lagi. Sebelum dilanjut lagi ceritanya, jangan lupa di subscribe, like dan komen. Oh iya, Dendi ini juga punya channel YouTube namanya DY Official. Ya, Boleh ditonton. di subscribe ya, ditonton ya. Terima kasih. Oke, dilanjut deh. Sampai Jakarta itu lama tuh, udah seminggu, karena kan kita kerja juga kan, karena kalau bawa ambulans jenazah itu kita nunggu hari libur kita, hari libur saya baru. Ya betul. Yang biar nggak ganggu kerjaan inti juga ya. Nah lanjut ke berikutnya, cerita berikutnya itu saya lagi nganter ke daerah Cianjur. Daerah Cianjur. Ciranjang. 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 Itu dekat kampung juga ya? Kampung juga. Kampungnya di Cianjur. Ya. Jadi kalau Ciranjang kan bawahnya lagi dari kota pusat Cianjur ke bawah lagi terus perbatasan Bandung lah. Perbatasan. Ini mau daerah situ. Wih itu jalannya, jelek. Jelek. Begitu nyusurin pikir kali, gitu kan. Udah tengah malam juga itu. Kalau di situ posisinya pulang dari sana itu jam 3. Jam 3 dini hari. Karena posisi dari Jakarta itu kurang lebih itu jam 11. Kurang lebih jam 11 sih. Kurang dari Jakarta itu Jam 11 malam lah ya. malam yang ke sana jam 1-an, karena di sana juga kita dikasih ya sama orang di sana kan. Nih makan, ini. Jam langsung pulang capek ini selalu. Makan dulu gitu kan, makan kalau masanya ini. Kebetulan di sana yang meninggal itu kan laki-laki. Bapak kasarnya yang merantau ke Jakarta, dia meninggal, jadi si keluarga juga pengen lihat lah, istrinya termasuk anaknya yang pengen lihat gitu. Udah, saya bukain ya segini doang kan, tali kocornya saya buka, udah ya bayang-bayang juga, bayang bener terus kebayang-bayang. Itu selesai ngopi, ngerokok, ayo sebatang, saya langsung caw pulang jam 3 itu nggak lama dari situ, mobil macet banget. Maksudnya macet? Ngegas tapi nggak jalan. Ngegas Nggak jalan. Seakan-akan ngerem gitu. Jadi kalau dibilang rem sih enggak, tapi kayak ada yang angkat belakang. Jadi si ban itu selip. Ini hujan enggak, lumpur ya kering lah saya selip. Depan juga kan saya lihat sampai saya turun bang. Saya lihat turun. Nggak ada yang nyangkut. Belakang nggak ada. Posisi ban juga nempel ke tanah. Gitu kan, yang belakang, depan juga kan nempel. Masuk lagi digas. Udah gigi satu tuh berat. Itu di situ saya kurang lebih 2 menitan lah. 2 menit berarti. Ya Allah apa ini saya bilang itu kan. Udahlah saya bilang, karung-karung yang ada di sini jangan ganggu. Karena cuma niatnya nyari kerja, nyari nafkah, nyari duit gitu kan. Gitu kan, numpang lewat lah gitu. Saya orang sini kok orang Jawa Barat kayak gituin. Termasuk kan itu juga Ciranjang masih masuk Cianjur, Kabupaten Cianjur. Ya ada rasa sendiri gitu kan. Ngomong bahasa Sunda gitu kan. Setelah itu udah 2 menit udah bisa jalan lagi. Itu sosok bang, ya Allah, pisangnya minta. Lu lihat lagi sosok lagi di situ. Itu sosok, tapi posnya nggak di dalam mobil, di luar. Nggak lama dari itu jalan. Udah jalan. Jadi ada cewek. Nah, dandanan biasa, dandanan manusia biasa, gitu kan, rapi, gitu kan, pakai tasnya itu kalau nggak salah tas warna emas gitu lah, emas-emasan gitu, tas kecil gitu kan, pakai rantai. Di situ dia pinggir jalan, di pinggir jalan gitu tuh di sebelah kiri gitu lagi jalan, dia gini. Di situ saya udah berpikiran feeling dong kemana-mana. Kalau saya naikin ntar, urusannya gitu kan, ntar tengah sawah lagi mobil nggak bisa lewat kan. Nah saya lewatin aja, permisi ya, lewat. Nah berapa meter, anak 5 meter, nggak ada lagi di depan. Sosok yang sama. Ada lagi di depan. Gini juga. Jadi saya berhenti lah gitu kan. Pakai baju apa ya? Ya baju biasa Baju biasa aja gitu. Celana levis. Baju itu kalau nggak salah itu putih, apa namanya, kayak bukan kotak sih, maksudnya yang putih ada alis hitam-hitamnya di sini, gitu kan semuanya. Dan dia juga nggak pakai kerudung, rambut panjang segini, inilah gitu. Nyetop dia. Enggak. Berjalan aja. Pikiran udah kemana-mana, pastilah ke situ gitu kan. Kalau gua masukin itu,
Ntar minta anterin kemana, ntar kan tengah sawah mobilnya, apa namanya, ngerampet di sawah kan, bisa naik lagi ntar. Lewati, kedua kali tuh kan, lewati. Dan ketika ada lagi di situ, ketemu lagi, gini lagi, jalan lewatin, ada lagi, gini lagi. Ya Allah itu aku di situ. Ya itu di situ, posisi jalan jelek bang. Ngegas mau gimana ngegas kan nggak bisa, dulu udah. Pasrah aja ya. Pasrah aja. Nggak lama tuh, gitu kan. Kita ngelihat spion kanan saya, belakang spion. Abang mungkin ada ini, kalau lagi bawa mobil, terus ngeliat spion, ada orang bawa motor di belakang kelihatan jalan menyalip gitu kan? Iya betul. Itu dia gini aja nih di belakang tuh. Maksudnya? Kelihatan dari spion di belakang mobil. Di belakang mobil tuh kayak gini aja, kayak orang mau bawa motor menyalip gitu, ngeliat gitu. Terus saya lihat dari spion, itu cewek tadi glewer gitu. Iya. Entah itu nangkel, entah itu emang ngikutin mobil ngikutin gini gitu kan. Gini ya. Nah di situ karena nggak dikasih masuk gitu katanya. Ya Allah, jangan sampai saya buat celaka, lu jangan nyerahin juga sering itu. Jadi bener-bener bang, ya Allah itu. Ya gitu lah. Benar serius gitu. Iya. Cuman ada yang bikin gua kapok bener-bener nangis bener-bener. Ada lagi. Nangis bener-bener gua. Nah, ceritanya kalau ini ngantor ke daerah apa namanya, Jawa Tengah itu apa namanya, daerah Wonosobo. bawahnya dia kan. Nah ini saya dia yang ngomong dulu Wonosobo kan bawahnya dia. Nah Wonosobo Itu kalau nggak salah itu perkebunan ada apa namanya, ikan bako di sini. itu ngantor juga. Terus jenazah itu. Jenazah Itu. Nah itu kasih ceritanya beda loh. Pas di daerah, saya nggak kurang paham sih kalau daerah Jawa-Jawa itu bener. Jadi pokoknya perkebunan gitu lah, kayak semacam perkebunan, nah itu ada kan itu apa lah nggak tahu gitu kan. Nah di situ posisinya gini, itu masih sore bang, belum malam, belum lewat dari jam 12, hitungannya masih jam 10 lah, itu masih jam 10. Ada bapak-bapak ini, bapak-bapak tuh. Pakai sarung kayak gini, cuma sarungnya tuh di gini, gitu kan. Parubaya ya, Pak. Dia pakai peci biasa, peci putih gitu kan. Ngetop, pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Jawa. Ngomong ini, Pak maaf saya nggak ngerti Jawa, saya dari Jakarta, saya bilang habis nganterin yang meninggal. Gitu. Boleh nggak saya numpang kemana? Ngomongnya itu daerah apa gitu, ya saya nggak tahu kan. Ya udah saya naikin aja, orang masih sore, jam 10-an kan mobil juga lalu lintas masih lalu lalang kan. Ya udah saya bawa gitu. Akhirnya ikut juga ya, Ikut duduk di depan, di samping. Namanya biasa mas, kantor dari mana? Udah sepuh dalam arti bisa bahasa Indonesia nih, ya mungkin lama merantau kali nih dari Wonosobo Pak, dari Jakarta mana, Jakarta Timur, ngobrol itu doang, sautan itu doang, interaksinya lu gitu doang, ngobrol gitu doang, kayak jam udah gitu udah dia gini aja, ya mau di mana wah gitu kan. Lu melihat wajahnya itu seperti apa? Ya gimana sih, kakek tua gitu. Orang tua gimana sih? Kayak pucat atau gimana kan biasanya? Ya pucat, ya maksudnya pucat kemarin di situ kan namanya orang laki-laki kan pucat gitu. Pucat, ya udah pada apa namanya keriput lah kayak gitu kan. Tapi lu masih belum ngeh lah. Belum ngeh karena ngeliat yang apa kasarnya gitu kan, dia kayak orang yang ada. Udah bawa, tolong orang dia fokusnya tuh gini, yang ngeliat tuh ke dashboard mobil gitu, dashboard gini aja. Ya orang dalam hati saya turunnya mau di mana nih orang? Lu belum nanya itu? Belum nanya. Orang awalnya kan ikut ke Anu katanya, ke daerah apa lupa namanya itu. Nggak usah ikut. Dia naikin itu. Di dalam mobil tuh gini aja udah ngobrol gitu doang tuh. Lama kelamaan dengan PD ya udah biarin. Tadinya kalau udah nyampe mungkin turun gitu kan, udah top gitu. Lu juga nggak tahu daerah situnya ya? Iya, ya udah. Karena malam kan, kayak posisinya
biasa kalau di bokap muda kan dulu baru bulan juga aja pisang rokok. Pak saya ngerokok ya, bapak ngerokok nggak? Itu doang. Ya, biasa nih dengan nggak sadarnya ya bu, nggak sadar itu rokok udah habis. Berarti aneh gitu. Itu apa yang ketinggalannya? Lewat bang nih. Apa yang ketinggalannya? Handphone ada, dompet ada, rokok yang ada, yang bakar ada gitu kan yang ketinggalan. Lah iya ini kakek tadi dia kan numpang, turunnya di mana? Nggak ada. Itu kagetnya luar biasa bang. Itu saya di situ. Lu baru ngeh itu nggak ada. Itu kencing gua sampai kencing di celana rasanya bang, serius, di celana kencing gua. Itu. Nah kejadiannya halnya sama kayak tadi yang numpang, cuman kali ini gua nggak sendiri. Gua sama teman gua. Gua sama teman. Beda lagi nih. Beda lagi. Cerita beda lagi, beda pasien lagi. Beda lagi. Kalau ini ngirim agak jauh bang. Kampung. Wow. Nyebrang. Makanya gua berteman. Karena gitu kan. Gua cuma ngobrol sama kalau memang gua lelah banget ganti mobil. Gua berteman tuh. Nyebrang dari Merang gitu kan, Bakauheni gitu kan. Pokoknya dari Bakauheni itu perjalanan kurang lebih 5 jam. 5 atau sampai 6 jam lah dari Bakauheni. Kampung-kampung. Nah setelah itu biasa pulang dari sana itu jam 1 malam. Pulang udah selesai. Langsung ke Jakarta jam 1 malam. Jakarta pulang. Itu perjalanan itu perjalanan gini. Itu di situ ada yang ngetop. Ibu. Nah, yang bawa mobil itu teman saya. Udah dulu kan dari Jakarta ke situ. Dia mobil yang bawa. Bawa dia. Nah udah di jalan itu dia ada yang nyetok cewek gini, gitu kan. Nah dia berhenti. Ngapain berhenti gitu nanti. Ya udahlah dia udah nanya di samping saya. Mas, saya minta tolong katanya. Kebetulan alhamdulillah menurut saya dari tadi mungkin mobil nggak ada. Kenapa mbak? Orang tua saya sakit, katanya minta tolong datang ke rumah sakit. Lah di sini rumah sakit di mana? Saya bilang jauh nggak? Pokoknya ini ke rumah saya dulu, masukin ke mobil orang tua saya, nanti saya arahin jalannya. Oh iya. Gitu kan? Di mana? Mundur lagi mas, muter balik katanya. Ya udah. Ikut di mobil di belakang. Tapi nggak apa-apa biar di belakang. Saya bilang itu ada belakang. Nggak apa-apa, katanya nggak apa-apa, saya nggak takut. Mas katanya di belakang sambil itu kan megang ke jok depan kan. Mas maaf katanya, saya ganggu nih malam-malam bikin mas. Nanti masalah bayarannya belakangan. Kayak gitu kan. Oh iya bu, jangan. Ya bang, saya bilang masih agak muda sih. Oh iya bang ya. Kalau mas kesini, ya. Nah mas belok kesini, oke. Nah itu rumah saya, ya. Ini serius rumah, gitu kan. Cuma ada 2 rumah. Ada dua. Itu posisinya hutan atau gimana? Posisinya perkebunan teh. Iya teh, kalau masih ada kebun teh lah. Pokoknya di sekitar rumah itu ada kebun teh juga sih. Kalau malam nggak terlalu merhatiin lah gitu kan. Tapi dari jalan raya itu, dari jalan utama itu nggak terlalu jauh dalamnya. Nggak terlalu jauh. Paling bangsa 1,5 kiloan lah. 1 kilo ya. 1 kiloan. Udah jauh banget kemana-mana. Tapi terang. Terang rumah. Ada penerangan. Sudah, saya masukin tuh. Mana pasien ini? Jadi di dalam itu pasien udah rame. Ada cucunya, ada anaknya, ada istrinya yang sakit itu suaminya. Jadi bapaknya yang untuk ini Simba itu. Udah, kita naikin gotong. Kita gotong kok kasar. Ini orang enteng banget gitu. Badannya kayak saya, gede, udah sepuh sih. Kok enteng gitu, enteng banget tuh kok. Udah nggak, pindahin ke sana. Tapi saya nggak tahu nih rumah sakit di sini di mana, nanti saya arahin jalannya, saya tunjukin gitu. Oke. Udah yang bawa mobil saya tuh, teman saya di samping gitu kan. Dia sama ngobrol aku, mas kesini ya, mas kesini. Oke udah.
Kalau di penglihatan saya sih emang dari rumah itu tuh keluar gitu kan, jalan masih sepi gitu kan. Itu posisinya alhamdulillahnya jadi dia nggak nyesatin gitu, lalu nggak ngejauhin jalan gitu. Maksudnya Jadi posisinya ke arah balik gitu. Dia nunjukin ke arah balik saya gitu kan, ke arah balik. Nah, tiba-tiba pas saya bilang, emang sih, wah apa namanya, yang saya lihat tuh lampu biasa. Temen saya malah molor, kejar kan. Udah ada lampu-lampu udah terang gitu kan, udah ada banyak bangunan saya lihat gitu kan. Mas sambil kiri, oke, berarti keluar dari jalur utama tuh masuk ke jalur biasa gitu. Masuk, wah udah ramai tuh, udah banyak lampu juga, mas, rumah juga udah banyak gitu kan. Mas nggak jauh lagi ambil kanan. Oh iya mbak. Nih, tapi rumah itu kecil banget gitu, nggak segede ya mungkin yang kampung kali ya, gitu. Kayak semacam mungkin puskesmas, klinik gitu ya. Mas itu sepi, nggak ada pasien sama sekali. Gue bilang gimana ya rumah sakit, ini enak bener kerja di sini dalam hati gitu kan. Oh sampai ya, udah turunin, udah dia jalan sekarang pas naik itu kan gotong langsung ini jalan Si bapak itu pas kita jemput di rumahnya itu yang satu kan digotong kita yang merasa kok enteng gitu. Nyampe rumah saya tadi jalan kucuk duduk di dalam. Si mbaknya turun sambil ngeliatin gini kan. Udah serem banget ngeliat biasanya gitu. Oh, ngeliatin lu. Mbak, mas makasih ya. Plet, buka itu plet. Sebelumnya kan ada gitu kan reaksi gitu kan, minta tolong gitu benar. Pas sampai sana, mas makasih ya. Nih, diamplokin di dalam amplop. Udah, kita balik. Masukin belangkar untuk penumpang tutup lagi, tutup mobil. Kita mundur. Enak banget, tinggal kerja di situ kan. Pasien cuma satu. Tapi selama di situ pun nggak ngeliat suster, nggak ngeliat orang. Nggak ada siapa yang jaga resepsionis atau demi gua nggak ada. Enggak. Resepsionis, security pun nggak ada, mungkin dari kampung gitu. Tapi yang nyambut nggak ada gitu. Misalnya pas kita apa, gimana kan ada yang ngasih kursi roda gitu. Ini enggak sumpah enggak. Dengan nggak sadarnya juga gua di situ, oh mungkin udah kampung di dalam bagi sibuk banget. Tahu kan istilahnya nggak ada berasa aktivitas di klinik itu ya. Nggak ada. Gua mundur keluar dari situ, mundur ini. Gua kan hafal jalan lah gitu, dipikir hafal jalan. Suka mengingat-ingatin jalan gitu. Gua mundur, maju, lama-lama kok perasaan tapi di situ rumah. Di sini rumah. Anjir, saya bilang dalam hati. Bangun dong, molor temen gua kan ngobrol lu, bangun tadi, molor lu nggak bangun. Dari mulai bunuhin pasar gua bangun nggak berasa apa, gua berhenti gua bilang. Kalau gua ngantuk banget. Iya dari Jakarta ke sini gua bawa mobil, lu cuma duduk doang, bilang mobil dikit aja bilang tidur lu. Nah udah di situ, rasanya situ rumah, rasanya situ ini. Nggak apa? Pas mau ke jalan raya bang. Alhamdulillahnya pas mau jalan raya gue ngeliat samping kuburan ngeliat belakang lampu-lampu yang tadi pada kemana itu hilangnya. Rasanya lu nggak lewat kuburan lu? Enggak, dan posisi di bawah jalan itu rumah terang makanya gue bilang nah ini berarti rumah jadi makanya disitu pas keluar dari klinik itu rasanya sih ada rumah. Itu carang-carang bang, perasaan padat gitu sih ada rumah kok tapi nggak ada. Kalau di sini emang ada tadi gitu, emang ada gitu. Itu pas mungkin jarak antara 20 meter apa 30 meter lagi ke jalan raya tuh melihatkan mobil gitu kan. Lah, kuburan yang lu lihat ya? Iya, kuburan situ kuburan. Ke belakang, loh, gelap bang. Nggak ada lampu sama sekali yang tadi gue bilang, oh ini lampu gitu bang. Berarti lu masuk ke area itu? Kuburan anjir, TPU, palingan. Iya. Gitu, ini luar biasa loh itu. Serius, sumpah ya bang lu masuk. Bro, lu ngapain kesini lu nyasar kan? Gue nyasar deh, tadi kan gue bilang, lu takut sendiri nganterin pasien minta tolong gitu kan.
Nah di situ penasaran, udah nyampe jalan raya, bro, nih lu buka itu dalam amplop apaan isinya? Dibuka tanah bang, lu bukan daun lagi, tanah isinya. Amplop isinya tanah. Itu di situ bener-bener teman gua langsung, dan ngapain? Takut. Sama, gua juga dodol. Untung sadar-sadarnya nggak pas di tengah-tengah yang tadi gua pas dulu. Kalau sadar di tengah, habis tuh gua udah. Ini sadarnya udah deket jalan raya gua bilang. Situ bang, luar biasa itu pengalaman gua gitu kan. Udah nyampe, udah mau ke apa namanya? Dermaga, Bakahuni gitu kan, udah nyampe kisaran mungkin antara setengah jam lagi gitu kan di situ. Mobil kok ngerem sendiri. Ngerem. Kalau nggak salah ada turunan gini lah, nggak terlalu turun banget kayak gitu. Mendadak gitu juga? Nggak, ngerem ya biasa kayak nggak gitu kayak. Nggak berani nggak ngajak rem, dah dulu berhenti mungkin. Dan lu kencing katanya, sama gue kencing. Kencing apaan lo bilang? Mobil gua nggak ngajak rem lo gua bilang. Mobil berhenti sendiri. Temen gua pucetnya bang. Nah dia baru pertama kali ngikut gua, kejadian kayak gitu kan, aneh-aneh. Cek mukanya, lu gak usah panik lu, gua bilang. Santai, gua bawa kayak gini bukan kali 2 kali, gua bilang gitu kan. Santai lu, jangan bikin panik. Awas lu, gua bilang. Kalau lu panik, gua juga ikutan panik, gua gituin kan. Masih pengaruh gitu kan. Lu lihat belakang, gua bilang, gua gak berani deh, gua gak berani. Dia sama kaca mobil itu ngejauh, gua gak berani deh. Ya posisi gelap kan, posisi kaca kan tutup. Gitu. Gua buka, apaan gitu. Lalu gua hitam gede. Lagi megangin mobil gua gini. Kelihatan ini tangan berdua. Lagi megangin gini. Sejenis gunung kali ya. Kurang lebih seperti itu. Itu jarinya tuh bang hitam berbulu tuh, itu di atas mobil gini. Kayak gimana sih? Kayak mobil gitu kan dipegang gini nih, diginiin. Kayak pegang mainan aja gitu ya. Itu bener-bener orang gede banget gitu kan. Gitu banget kalau diceritain merinding luar biasa tuh. Amit. Akhirnya lu gimana tuh dari situ? Udah berhenti aja mobil. Kita mungkin bisa gimana? Ngegas nggak bisa. Gua ngeri lagi mikir. Ini kalau seandainya gua paksa ngegas, kita lagi nggak keceng-kecengnya dia ngelepas. Udah. Musuh kita gua bilang kan. Ya apa? Ya udah. Baca sebisa-bisa gitu kan, Yasin apa, ayat kursi apa segala macem. Itu kan, wah udah sholawat apa, ya Allah, minta perlindungan ya Allah. Ini apa, ya udahlah saya bilang, namanya di sini permisi gitu kan. Saya cuma nyari kerja, bilang nyari rezeki gitu kan. Itu kalau ada yang ketabrak atau gimana ya, nah saya bilang gitu kan. Jangan kita nggak lihat, gitu kan. Ya udah, ini nggak lama kelamaan, ya udah. Dengan sendirinya mobil jalan gitu kan. Akhirnya bisa sendiri. Gua udah ke belakang lagi. Tangan masih gini. Masih kelihatan itu. Tapi kelihatan tangannya doang. Itu kakinya, badannya kemana gitu kan. Nggak ke atas, nggak mungkin gitu kan. Nah di situ ya udah, alhamdulillah sampai pelabuhan Bakahuni gitu kan. Nyebrang Merak. Udah sampai Merak gitu kan. Nah sebenarnya kalau di Merak tuh beda lagi kan. Sebelum ini dilanjutin minum dulu deh. Tenggorokan aus nih deh. Bentar deh. Kerongkongan ini bang, kerongkongan nih. Aduh, makasih banyak bang, repotin ini. Bisa miring kayak gitu. Bang, minum ya. Oke teman-teman, kita minum dulu lah. Mau ngerokok silakan deh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seru nih guys, cerita dari Denny, misteri di setiap perjalanannya itu serem-serem. Oke deh, dilanjut lagi kalau ada cerita ya. Kemarin setelah dari situ udah nyampe Jakarta, alhamdulillah aman. Gitu kan. Teman itu yang ikut itu nggak mau lagi ikut. Nggak mau ikut lagi. Bro, ikut ya. Trauma ya. Trauma berat udah. Gitu. Kayaknya waktu itu sendiri ke Ciamis. Dia beneran. Waktu dia datang itu jeroan bang. Jeroan. Lu tau gak jeroan manusia? Oh, sejenis kuyang ini apa? Kalau lebih kuyang namanya ya. Kuyang ya. Kayak gitu. Soalnya waktu itu setelah dari situ kan waktu itu searching gitu kan. Hantu ini dalam bantu apa ya kuyang. Setelah itu
Dan nyampe sana dari Jakarta, nyampe sana itu kurang lebih jam setengah dua kalau nggak salah, dini hari setengah dua. Karena jam tayang kita kan pas libur itu karena malam terus, malam terus itu jam setengah dua dini hari nyampe, jam 2 pulang. Oh jalan lagi kelok segala macam, lagi enak-enaknya itu jalan. Walaupun dini hari kita supir ya, kita supir itu enaknya bawa mobil tengah malam itu di jalan yang kayak gini bang. Iya. Hilang ngantuk itu hilang. Waspada Atau lebih waspada, mata melek, ngantuk hilang daripada bawa jalan lurus gitu. Itu jalan gini-gini gitu bang. Gitu pohonnya gede-gede ke samping gitu kan. Itu lihat, pokoknya di samping itu tuh kayak gimana ya? Kita lagi bawa mobil, pasti kaca dibuka. Gitu. Kalau sendiri saya nggak pernah praktek, ngeri. Buka, separuh gini doang, segini lah yang buka gitu kan, karena gue ngerokok juga kan. Dikira itu ada motor gitu kan yang lewat atau gimana gitu kan nyalip. Tapi kalau dipikir lagi kalau mau nyalip kenapa gak ada lampunya? Itu kan dini hari loh, saya bilang itu yang bukan lewat gitu kan di jalan gitu kan. gelap ya. Gelap posisinya kan ya, kalau lampu penerangan jalan tidak ada gitu kan. Cuman kan setidaknya pasti kelihatan dong lampu kalau ada motor nyalip gitu kan. Ini orang awalnya saya belum ngurus ke bawah, masih datang kepalanya doang. Itu kan yang nggak tinggi ke bawah, pendek. Ya menyalip gitu kan, buset. Gak ada lampu, gak pakai helm lagi di dalam hati gitu kan. Udah saya kasih jalan, saya paling gas. Ya langsung nggak lewat gitu. Lama kelamaan gini. Itu bang mualnya minta ampun bang. Maksudnya? Mual. Nggak maksudnya gini loh. Pas kira gini, gua kan ngasih jalan, agak ngolos gas sedikit kan, ngasih jalan. Tapi ini nggak lewat gitu. Ngikutin mobil aja di jalan seimbang, mobil kan. Oh jadi berdampingan. Berdampingan aja. Berdampingan gini. Orang apa ya? Apa begal apa kan dalam hati kan? Lama kelamaan naik bang ini naik. Pas kelihatan jeroannya itu, gua yang minta ampun. Berarti dalam posisi mobil lu begini, di motornya dia, motor atau hantu itu dikira gua tuh naik motor, kirain naik motor, jadi lama terbang begini ya. Begini. Nah pas kelihatan jeroannya gua nok sih minta ampun. Wow, kelihatan tuh ya. Dibilang bau sih ya nggak terlalu ya, maksudnya nggak kecium banget gitu, tapi enak aja gitu. Awalnya tuh Lihat enak. jeroan Dan itu. jeroan itu bener-bener itu kayak palu gitu. Buset itu rambut panjang juga kan, pokoknya si rambut itu ngelebihin jeroannya dia. Itu bener-bener bang mimpi apa gitu. Yang gile. Seumur ada gua ngapain nggak jauh dari kunti pocong gitu kan, ini kuyak loh. Hawanya bang, kalau energinya dia gitu kan, kita itu jadi sakit badan nggak karuan rasanya, cuma pengen muntah gitu, tapi nggak muntah gitu. Puyeng gitu. Pokoknya kalau bahasa Sundanya ripuh, benar gitu kan. Tapi itu dia ngikutin atau gimana gitu? Nah dari situ udah terbangin doang, terbang set. Tapi udah selesai. Nggak ngikutin lagi. Ada gitu, tapi beda lagi. Beda lagi. Gitu. Lagi. Jadi pas itu udah hilang. Selang mungkin kisaran 20 menitan atau lebih 20 menit, itu ada lagi. Itu posisi di belakang tuh. Setelah dari situ. Setelah itu posisi di belakang. Di dalam mobil, posisi tapi di belakang. Nggak duduk di kursi. Itu posisinya di gimana ya? Kayak mobil ini kan kurung batang dangkal gitu kan. Nah di sininya. Di balik belakang pintu ya. Di dalam pintu, di dalam pintu. Tapi di belakang ini, di belakang keranda ini. Namanya di sini. Apaan hitam sudah. Hitam bang. Ini ada hitam nih. Astagfirullahaladzim, katanya apa gitu. Pas tuh mirip gini bang, ya kanan mukanya itu hancur. Lihat tuh. Lihat. Kita gini nengok, ini apa? Nah terus nengok gini kan nggak bisa perhatiin ke depan. Kalau lihat dari atas, dari kaca gitu kan, dari kaca. Kelihatan itu. Pas ngeliat itu nengok gini. Astagfirullahaladzim.
Jadi hitamnya itu rasanya itu bukan hitam karena kulit, bukan hitam karena bulu, bukan Kayak bakar gitu. kayak kebakar itu gitu kan. Luar biasa loh. Apa ya jalan-jalan ya hari ya, walaupun ada bulu 1-2 gitu kan. Wah di situ udah gak karuan rasanya Bang. Gila ya. Itu ya selama dari tahun 2009 saya megang pengalaman ya sedikit banyaknya ada. Terus itu hilang-hilangnya diapain Bang? Iya. Hilang-hilangnya gua iseng di situ, gua rem tuh seketika. Orang mendadak lu. Ya dalam hati gua biar kejedot sama kurung batang. Masih sempet-sempetnya lo gitu. Ya saking Iseng. mau ngapain lagi kan? Iya. Gua isengin aja sekalian. Jeduk. Itu langsung lihat itu guanya yang kaget malah. Sampai lepas diri ini. Itu tangan sakit ini. Lepas diri ini kalau rem. Kurung batang buka. Enggak ada nih. Nggak ada. Hilang langsung itu. Hilang. Kayak waktu cerita di episode sebelumnya tuh itu kan ada rambut turun itu di wiper gak gerak. Itu lah hilang itu hilang selesai hilang tuh udah. Nah, kita lanjut ke cerita selanjutnya tuh beda lagi nih. Setelah ini udah selesai jalan beda lagi nih. Kita malah ngirim ke Bogor itu apa namanya? Bogor kota. Liliang. 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 Bogor kan maksudnya kan ya? Bogor masih. Nah, Liliang itu jadi Liliang itu masuk ke dalam. Kalau nggak salah itu jalan harusnya buat ke Baduy deh kalau nggak salah. Bisa naik ke Baduy ya kalau nggak salah ya. Kurang paham sih. Dan orang-orang kayaknya sih itu bisa ke Liliang. Dari Liliang itu bisa ke Baduy ya. Itu orang masuk ke dalam. Itu benar-benar sepi jalanan, jalan kampung. Jam berapa lu di situ? Sekitar jam 3. Jam 3 pagi. Oh, iya. menjelang tahrim lah gitu kan. Jam 3 itu udah arah pulang ya, udah arah pulang nyampenya itu jam 2. Sampainya jam 3 itu ya biasa di sana kasih makan dulu apa tuh. Jangan langsung pulang tuh, di rumah udah makan dulu apa tuh. Kasih kopi, kasih rokok. Iya. 1 jam. Ya, biasa cerita dulu sedikit banyak gitu kan masalah itu ada. Pokoknya setiap nganterin jelajah ada ya keluarga yang nanyain. Yang ngobrol ada masih yang ada Penasaran ya. penasaran dia. Kalau dia nih kita benar-benar di depan mata. Sumpah itu kali itu Sosok kasarnya pengen berak benar-benar dalam sana. Gua lagi jalan pulang jalan. Posisi jalan ngepres lah satu mobil. Walaupun ada pakasan dulu kita bisa keluar aspal dulu kita bisa juga. Itu gue lagi jalan udara adem kan, buka kaca, kita lagi ngerokok, gitu asik, kalau ngerokok ini kan busaan mil, musik dangdut kan, pos depan, bunyi, kayak nabrak, bunyinya itu di depan lo kedengaran. di depan kita ada, apa yang ketabrak gitu, kucing kah? Burung kah? Burung ini kucing nggak kayak gini orang suara yang kencang banget padat banget yang dilihatin berhenti lo nggak berhenti sengaja gue melanin ngerem karena kan lampu rem nyala kelihatan dari spion kan apa yang gue tabrak tapi nggak ada bekasnya gue apa anjing apa nah kalau anjing ngompat masih kelihatan dong gitu. Pas bunyi dum nggak situ astagfirullah dalam hati masih bisa itu apa itu nggak lama kok satu pak tangan pendek satu lagi tangan panjang pegangan pintu pintu di belakang di depan gua gini nih makanya gua ngerasa pengen berak sendiri itu gini satu tangan panjang satu pendek. Nah posisi di depan gua kan gini, di depan kaca mobil begini, depan gini di luar. Itu di sini gua kagetnya luar biasa. Sosok apa itu? Kayak gimana ya? Dia botak, terus dibilang tuh bukan dulu sih, botak, berkeriput nih, ini, ini tuh udah kotor lah, udah kotor. Oh ya, gitu lah. Ngeliatin lu aja gitu. Iya deh.
makanya ini maksudnya itu gue kayak Anjir, lu sampai lu tiup-tiup gitu. kalau melihat kayak gitu akal sehat kita hilang. Apapun yang seketika langsung dipikirin, nah itu dilakuin. Asalnya kalau seandainya kita nggak kayak gitu, kencing dalam celana, ya kita nggak bisa punya pilihan lain. Pukul nggak bisa, cuma bisa kencing doang. Nah itu kagak. Kira debu kali ya. Di depan ya. Itu benar. Tangan satu panjang ke pintu kiri, satu pendek ke pintu kanan. Maksudnya kan gua gini, gitu kan? Ya benar depan mata kiri, depan muka kiri bang. Gua langsung megang setir, mobil apa? Geol gini, koreng, megang setir gua gini kan? Langsung. Itu benar. Dalam hati udah gila ya. Wah, pengen berak, asalnya gua pengen kencing lagi itu. Nah gitu luar biasa. Hilangnya kayak gimana bang? Gua laksonin. Lu laksonin? Wah itu. Laksonin lagi bang? Gila. Itu, aduh luar biasa itu. Pengalaman gua itu. Asalnya itu. Kalau memang diceritakan kita nyeritain kayak gini kan, gua sendiri kayak masih ngerasain, ngerasain lagi gitu. Karena sebelumnya kalau nggak ditanya ya udah sedikit nggak kepikiran. Kalau ditanya udah kayak kita lagi ngerasain situ aja. Ketika saat itu aja. Bener bang. Tapi asli cerita lu benar-benar dibilang horor ya horor gitu. Nah itu apa adanya ya, kita cerita, saya cerita pribadi apa adanya seperti itu. Itu kan kalau memang kata teman-teman wah itu nggak ada ya, mau itu terserah itu penilaian masing-masing gitu kan. Tapi kalau apa yang saya ceritakan, apa yang keluar dari mulut saya lah itu saya sendiri yang alami. Oke Den, terima kasih Den untuk ceritanya Den. Sama-sama. Teman-teman jika emang suka like, komen, misalnya ada cerita di daerah kalian bisa di komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe DF Official dan DY Official. Oke? Jangan lupa senyum hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DF Official. Chemistry kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri, kisah misteri berkonspirasi menceritakan suka duka supir driver. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan DF Official. Chemistry kali ini kita menceritakan tentang kisah-kisah duka. Iya, Kap.